waktu pertama lulus reaksi orang tua, kenapa pilih arkeologi? Iya. Oh, pas lulus arkeologi bener. Iya, itu Bu Kurma ngalamin Sama, hal yang sama. bener-bener. Misalnya ada yang nanya, kamu jurusan apa arkeologi? Pasti dijawabnya, yang gali-gali tulang itu ya. Oh gitu. yang gali-gali candi ya. Gitu. Hai guys, kenalkan saya Kak Loli Dan saya dan Kak Kurma, kita dari Balai Arkeologi Sumatera Utara. akan Akan cakap-cakap. akan ngobrol-ngobrol santai dengan kalian. Seputaran arkeologi. Jadi boleh kalian kalau ada mau pertanyaan, kami mau buat video tentang apa, arkeologi tentang apa, kalian boleh ya komen-komen di bawah ini ya guys. Atau mungkin kalian ingin kita ngundang siapa atau Mungkin kalian pengen jadi bintang tamu. boleh itu boleh banget. silakan menghubungi Balai Arkeologi Provinsi Sumatera Utara melalui Instagram di balar.sumut. Atau boleh di komentar di bawah ini aja guys gitu kan. Nanti kita baca kok. Nah, untuk segmen kali ini kita mau bahas tentang kenapa pilih arkeologi. Ya, jadi Kak Loli arkeologi ya? Itu kayak jadi ingat sedikit tentang masa lalu ya. Iya. Ya kalau berhubung kita berdua dulu ketemu ya di bangku kuliah. Jadi sedikit banyak mungkin pengalamannya agak sama. Benar-benar. Kalau Kak Kurma mungkin. Jadi dulu pertama kali kenapa mengambil arkeologi kali ya? Nah itu sebenarnya arkeologi kan pilihan kedua aku guys. Kedua, ya benar kedua. Jadi pertama bingung nih ambil IPS-nya apa ya kan gitu. Karena aku tuh dulu basicnya IPA kan gitu. Jadi apa ya IPS-nya gitu kan. Baca-baca buku-buku gitu tuh udah bimbel ya pas bimbel pas udah kelas 3 gitu kan. Terus apa ya? Itu mulai milihnya waktu masih sekolah? Atau? Bukan. Sekolah tuh masih di frame aku tuh mau ngambil jurusan IPA terus sampai kelas 3 tuh maunya berarti arsitek atau matematika. UAS terus jeda 3 bulan gitu. Bener ya, pas bimbel lah itu pokoknya pas bimbel itu terus apa ya IPS-nya ya, aduh apa nih ekonomi, aduh enggak deh hukum, aduh gitu kan. Terus akhirnya ada arkeologi nih gitu kan, wah seru juga kayaknya kerjaannya itu masih ada IPA-IPA-nya nih gitu sih pikiranku saat itu kayak gitu. Terus aku ngambil arkeologi. Nah kalau Kak Oli gimana? Kalau aku kurang lebih sama, cuman kalau aku itu inspirasinya mungkin datang dari buku sama film ya. Wow. Karena dulu aku introvert, Gitu anak rumahan. banget ya gak gaul. Gak gaul, gak nakal. Iya. Nah itu lebih sering di rumah, lebih sering baca, terus lebih sering nonton. Nah itu kayak ngelihat, ini kok kayaknya seru ya pekerjaan ini, namanya apa. Nah sama juga waktu bimbel, terus ngelihat lah arkeologi. Nah itu kayak bisa nggak ya? Sebenarnya agak ragu karena itu kan jurusan yang aneh ya. Jurusan yang jarang ya. Peminatnya juga jarang. Cuman ada berapa universitas Kak? Hanya waktu zaman kita itu hanya 4. 4 ya. Nah, sekarang mungkin sudah bertambah jadi 5. Dulu di UI, UGM, Unhas dan Udayana. Ya ada 4 guys dulu. Arkeologi tahun 2000-an tuh guys. Nah itu kayak mikirnya nanti ini kerja jadi apa. Masih mikir gitu ya. Iya benar-benar. Kita sudah gak kebayang ya mau kerja apa gitu ya kan, kita jurusan arkeologi bener. Nah tapi akhirnya dimantepkan dan alhamdulillah lulus. Itu waktu pertama lulus reaksi orang tua, kenapa pilih arkeologi? Oh pas lulus arkeologi bener. Iya itu Bu Kurma ngalamin hal yang sama. Bener banget. Jadi ya tapi biasanya wajar sih ya orang tua tuh kayak gitu ya, karena kan pasti berpikirnya tentang praktis ya ke depan mau jadi apa kan kayak gitu. Tapi setelah kita kuliah gimana? Ada nggak kayak shock gitu kita setelah di bangku kuliah kok kayak gini gitu? Kalau shock mungkin karena aku itu anak kampung ya dulu. Istilahnya apa tuh? Batak tembak langsung. Oh iya, dari ke Jakarta Tarutung gitu langsung ya. ke Jakarta. Mungkin yang aku alami culture shock. Karena perbedaan gaya hidup kan sangat signifikan antara di desa dan di kota. Benar. Tapi setelah itu ya menurutku enjoy ya, anak-anak juga asik, teman-teman kuliah nggak kayak yang di sinetron. Iya. Sangat santai, sangat menikmati waktu-waktu kuliah. Benar banget. Kalau Kak Kurma sendiri? Ya sama sih ya, kalau kita shock culture pasti aku pikir juga semua orang ngalamin itu ya.
Cuman kalau untuk mata kuliah arkeologi sendiri memang aku tuh juga ngalamin shock banget ya. Karena aku tuh sebelumnya ya itu anak IPA ya, dari SD sampai SMA tuh lesnya les matematika terus gitu kan. Ngitung terus gitu, ya. suka kali ngitung gitu. Terus tiba-tiba masuk kuliah, iya yang muncul sejarah Asia Tenggara, sejarah ini. Waduh itu bener-bener bingung banget, kayak stres banget Apalagi nyesuaiin. pas zaman aku tuh sekolah, sejarah itu hanya satu mata pelajaran. Oh iya bener, sama. Jadi bisa dibayangin kita yang tadinya cuma belajar Sejarah aja sejarah satu jam, seminggu. bener-bener seminggu Nah, itu sekali. tiba-tiba jadi tiap hari hafalan Bener terus, banget. hafalan terus. Bener-bener hafal terus tuh bener bikin shock. Terus kapan Kak Loli mulai menemukan bahwa nyaman loh di arkeologi gitu. Nah itu kapan? Pas pas zaman kuliah itu sebenarnya udah merasa lebih nyaman ya dengan ritme pekerjaannya, Ya dengan gitu. konsep pekerjaannya yang nggak melulu di depan meja. Nah itu kan kita sering ke lapangan dan saya sih menikmati sebenarnya Benar. pada momen itu. Cuman balik lagi ya, abis kuliah kan rezekinya belum di situ. Iya, Nah, benar. agak bimbang milih sana milih sini, nggak akhirnya memilih arkeologi. Kalau Kak Kurma perjalanannya? Kalau waktu aku pas kuliah mulai nyaman itu setelah kita mulai suruh milih-milih tuh kan. Kalau di arkeologi kan ada zaman aku dulu tuh ada arkeologi prasejarah, Hindu-Buddha, epigrafi, Islam kolonial seperti itu kan. Ada museologi belum ada kalau tempat zaman kami belum. Nah itu terus, ketika aku ngambil epigrafi itu kayaknya kok enak gitu kan. Terus mulai belajar aksara-aksara Sumatera kuno enggak, aksara Jawa kuno, terus aksara Pegon Arab tuh seru juga, terus baca-baca bareng-bareng gitu tuh kayaknya wah seru nih kayaknya gitu. Belajar bahasa Sanskerta juga? Ya benar, Sanskerta juga, belajar aksaranya juga, tapi enggak terlalu banyak sih Kak itu. Lebih banyak kan kalau aku ngambilnya ya Jawa kuno, karena memang skripsinya kan tentang Jawa kuno, jadi banyak ngambil tentang itu. Nah gitu, terus pengalaman ini juga kita banyak kunjungan situs ya, terus ekskavasi juga itu tuh ternyata kan seru. Kebetulan juga aku orangnya suka ke lapangan gitu kan, suka jalan gitu. Jadi itu udah mulai enjoy, mulai banyak kegiatan gitu. Nah terus gimana? Maksudnya orang tua sendiri gimana sih? Itu tuh paling problematika yang mungkin banyak kita alami, bener ya tentang semua arkeologi. Yang lulus pasti mengalami ditanya orang tua mau jadi apa. Mau jadi apa nanti di arkeologi? Nah itu Kak Kurma itu pengalamannya gimana? Setelah lulus kuliah apakah langsung jadi arkeolog atau nyoba-nyoba dulu yang lain? Iya, jadi sebenarnya pas skripsi itu kan kita udah nggak ada kuliah ya, jadi bisa dibilang luntang-lantung ya, luntang-lantung. Enggak sih, kita berharap sedekah orang tua. Jadi kan kita kan pulang kampung karena skripsi aku juga ada di Madiun tempat nenek aku, jadi sering pulang gitu kan. Nah itu standarnya ya berarti. Kalau nyusun skripsi pulang kampung. Iya bener, karena kan juga hemat ongkos juga ya kan. Bener-bener. Uang makan nggak ada. Uang makan nggak ada, bener. Dan sekaligus bisa pulang kampung. Paling cuma dinyinyirin sama tetangga gitu. Kalau Kak Loli di mana dulu skripsinya? Kalau aku sama kayak Kak Kurma. Di Medan? Di Medan, kebetulan di Istana Maimun. Dan sempat ke Balai Arkeologi ini sebelum lulus. Oh ya. Jadi mungkin jodohnya memang di sini. Bener-bener. Waktu itu sama juga menghindari mengeluarkan biaya yang berlebih, akhirnya milih daerah tempat domisili orang tua sebagai lokasi skripsi. Bener banget, bener. Dan selama nyusun skripsi itu gimana komentar orang tua? Atau mungkin setelah lulus, baru-baru lulus, nah itu gimana tuh? Biasanya kan agak-agak lagi labil banget biasanya kita kan di situ. Standar yang kita dengar nih pertanyaannya, misalnya ada yang nanya, kamu jurusan apa? Arkeologi. Pasti dijawabnya yang gali-gali tulang itu ya. Oh gitu. yang gali-gali candi ya gitu. Itu pertanyaan standar. Nah, begitu kita lulus pertanyaannya sama juga. Emang mau gali-gali di mana gitu. Kan? Bener banget. Itu agak nyesek sebenarnya Bener. Kalau pamanku tuh pernah bilang, itu tolong gali sumur di belakang rumah. Ngapain gua gali-gali sumur ya gitu. 11-12 sama tukang gali sumur ya. Iya bener. Tapi itu, apa ya, pengalaman pahit ya kalau kita pahit ya. Kita bertahun-tahun dinyinyirin tetangga itu pengalaman pahit. Tapi itu semua dialami mungkin sama orang yang jurusannya agak berbeda. Iya benar, tapi wajar sih ya, karena kan orang awam juga nggak kebayang memang sih ya arkeologi mau jadi apa gitu kan. Kalau di kota aku itu standar pekerjaan yang diakui oleh tetangga itu
pengacara, Oh, pengacara, ya orang Batak ya. iya. Dokter, ekonom, bidan. bidan, perawat. Nah seperti itu yang hanya itu yang diakui. Iya, Selain bener, itu bener. kita harus menjelaskan panjang lebar, Iya, apalagi arkeologi gitu Bener kan banget. yang kayaknya tampangnya nggak jelas, Iya, bener, kerjanya nggak jelas. Tapi ternyata setelah dijalanin jelas kok. Jelas kok gitu ya benar. Jadi setelah masuk PNS baru, oh ya Oh, ternyata iya. ada pekerjaan yang, Mungkin Kak Kurma dulu cerita soal oh ya. sepak terjang, bukan sepak Sepak terjang terjang. ya. Apa gimana bisa menjadi peneliti atau bekerja di gitu. Balai Jadi ya Arkeologi? memang pas lulus ya sempat ikut beberapa proyek gitu kan. Dulu ada di arkeologi itu kerja sama geografi ya dulu, ArcGIS gitu, pemetaan apa sih sama PAM di Jakarta itu kan. Jadi sempat itu juga ikut beberapa kali gitu. Terus sempat juga sih kerja marketing gitu biasalah gitu nawar-nawarin produk karena kayak nah kayak gitu. Terus tapi Jangan-jangan dulu pernah nawarin saya asuransi. Oh enggak asuransi enggak. enggak. Dulu produk apa ya? Lupa aku. Kesehatan kalau nggak salah. Apalah MLM. MLM. Ya MLM pun juga tapi ikut ini juga yang lain-lain juga. Pokoknya semua hal dikerjain lah dulu ya gitu. Asalkan halal. Asalkan halal. Iya bener. Nah terus sampai pada akhirnya ada temen gitu kan. Mau nggak coba coba PNS di sini gitu di Balar Sumut gitu kan. Ya udahlah kenapa nggak kita coba gitu kan mumpung ada kesempatan gitu. Nah coba PNS ini ya udah terus masuk udah di sini gitu kan. Nah ternyata Balai Arkeologi Sumatera Utara ya dan keseluruhan di Indonesia tupoksinya untuk penelitian kan gitu. Kita khusus penelitian. Ya udah terus akhirnya kita masuk di Balai Arkeologi ya kerjanya neliti tentang arkeologi gitu. Kak Loli gimana? Oh kalau aku mungkin lebih berbeda ya karena rentang kita masuk itu kan lumayan jauh. Iya benar-benar. Pas zaman aku itu tahun 2019, wah yang mau jadi PNS itu Iya benar-benar idola banget PNS, berbondong-bondong. idola banget ya sekarang ya. Kaget Sampai sekarang masih. Iya, ada 4 juta orang yang mendaftar itu udah ciut sebenarnya nyali. Cuman lagi-lagi sebenarnya antara ingin jadi arkeolog dan juga harapan orang tua. Kita nggak menampik lah jadi PNS itu harapan orang tua. Benar-benar. Dicoba, alhamdulillah lulus dan dijalani ternyata ya ingat lagi mungkin zaman kuliah dulu kayak gimana enaknya jalan-jalannya, nulisnya. Kayak gini lah kita ngomong-ngomong di depan masyarakat nerangin soal situs cagar budaya itu apa ya mungkin memberikan kepuasan batin. Jadi bukan masalah material, bukan masalah ekonomi tapi lebih ke kepuasan dalam pekerjaan. Iya benar-benar. Kita kerja sesuai dengan passion itu enak banget ya. Gitu. Jadi jarang banget kadang orang tuh bisa kerja sesuai dengan passion itu ya. Kebetulan kita suka jalan guys gitu. Jadi nggak ada masalah dan kalau suka nulis, nggak cuma iya jalan benar aja. suka nulis. Entah nulis apa ya kan, nulis surat ya. Surat, nulis artikel. Nulis artikel, ngeblog gitu ya minimal. Ya benar kita harus suka nulis sih guys sekarang tuh ya. Iya. Terus ini mungkin pertanyaan yang lebih mengarah ke Kak Kurma ya, karena kalau saya tinggalnya memang di Medan. Iya benar-benar. Kebetulan dapat kantornya juga di Medan. Di benar, kalau Kak Kurma kan harus merantau nih jauh. Waktu itu memutuskan bisa merantau. Gitu. Jadi zaman kita dulu itu tuh teman-teman arkeo secara umum ya, baik anak UI, UGM, Udayana mungkin ya karena dibalik. Jadi apa ya, memutuskan untuk kita mau keluar Jawa itu suatu hal yang berat ya kan gitu. Nggak kayak anak-anak sekarang kayaknya teman-teman lulus kuliah mau ya kemana aja gitu. Saya lihat anak UI gitu ya. Kalau ya. kuliah kan kita tahu nih batas waktunya 4 tahun, 6 tahun. Betul. Kembali ke kampung halaman. Kalau ini kan pekerjaan, nggak tahu sampai kapan. Nah benar. Jadi memutuskan untuk keluar Jawa aja tuh suatu pertimbangan yang sulit. Bahkan ada beberapa teman tuh yang udah keterima PNS nih, itu tuh dilepas gitu hanya gara-gara dia jauh dari lokasi tempat tinggal dia seperti itu kan di luar provinsi dia gitu. Nah, memang pas waktu itu ya karena kita juga pas itu masih single dan kebetulan juga hobi aku tuh ya suka kemana-mana gitu, nggak jelas gitu. Jadi nggak ada masalah sih sebenarnya mau kemana aja sih kemarin ya karena kesempatannya, peluangnya di Sumut pas itu ya udah sini gitu. Jadi nggak ada gimana. Paling repotnya kalau udah berkeluarga terus ternyata pekerjaan kita kan banyak menuntut kita ke lapangan. Iya. Ke lapangan tuh nggak 1-2 hari, tapi seminggu 2 minggu. Nah itu tuh repotnya ke situ kalau udah ada anak.
terus waduh titipin kemana nih, tapi untung ada yang jaga, jadi kayak gitulah guys. Seluk-beluk kehidupan anak arkeolog ya gitu. Jadi kalau kalian yang masih bingung nih mau ngambil jurusan apa gitu, nggak ada masalah sih kalau ngambil arkeologi ya, kalau memang tertarik nggak ada masalah. Dan juga yang udah terlanjur masuk di arkeologi juga jangan menyesal, pasti ada jalan nanti ke depan gitu ya. Bang, nggak cuman saat ini nggak cuman PNS kan, tapi juga ada banyak banget. Ada banyak peluang pekerjaan lain di bidang arkeologi yang mungkin belum familiar ya didengar sama teman-teman. Tapi pada intinya sih pasti nanti ketemu kok kalian rezekinya di mana gitu. Jadi yang inti sih sekarang jalanin aja dulu seoptimal mungkin, semaksimal mungkin apa yang ada di hadapan kita gitu. Kita nggak tahu rezeki kita ke depan gimana. Oke guys. Aku juga pernah hopeless selama beberapa tahun. Bener banget, bener. Karena kan agak susah mencari pekerjaan arkeolog. Tapi ya alhamdulillah akhirnya ada rezekinya. Bener. Kalau kita mau berusaha pasti ada. Pasti ada gitu. Ini bagi teman-teman semua yang nggak cuma arkeologi tapi jurusan-jurusan lain yang agak-agak aneh. Bagi masyarakat umum terdengar tidak biasa. Bener. Tapi nggak usah khawatir, pasti ada jalan keluar untuk itu. Tetap semangat. Dan kalau udah tutup ya. Dan kalau kalian ada pertanyaan, pengen sharing-sharing boleh ya komen di bawah ini ya guys. Dan jangan lupa follow Instagram Balar Sumut di sini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen sebanyak-banyaknya dan share ke teman-teman kalian video ini. See you next time. Bye. Dadah.